Suamiku meninggalkanku di tengah hujan, membawa uang terapi anak kami, sambil menyebutnya cacat dan beban hidup. Malam itu, aku dan anakku tidur di teras musala, beralaskan kardus. Tak ada uang, tak ada rumah, tak ada harapan. Tapi 6 tahun kemudian, lelaki yang menyebut anakku, cacat, itu berlutut di depan pintu rumahku. Dan anak yang ia buang, berdiri tegak sebagai pemilik segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Farel yang tertidur pulas. Di sudut ruangan, suamiku Doni sedang memasukkan pakaian ke dalam koper besar. "Mas," panggilku lirih, suara serak karena terlalu banyak menangis. "Kamu mau kemana? Ini sudah 3 hari kamu diam saja." Doni tidak menoleh. Dia hanya membanting resleting koper hingga tertutup. Suaranya terdengar dingin dan asing. "Aku pergi, Isma. Aku tidak tahan lagi." Jantungku serasa diremas. "Pergi? Pergi kemana, Mas?" "Kita harus cari uang untuk terapi Farel. Dokter bilang, persetan dengan dokter." Doni berbalik. Matanya menatapku tajam, penuh kebencian. Aku muak. "Kamu dengar? Muak. Kamu mau aku menghabiskan sisa hidupku bekerja hanya untuk mengurus anak cacat?" Setiap kata adalah silet yang menyayat hatiku. "Mas, dia anakmu, darah dagingmu." Doni tertawa, tawa yang mengerikan penuh cemoohan. "Anakku? Aku bahkan tidak yakin dia anakku." Aku terdiam, syok. Dia berjalan cepat ke lemari kecil, mengambil amplop berisi 3 juta rupiah, uang hasil kujual cincin kawin. "Jangan, Mas." Aku menjerit, mencoba berlari menghalangi. "Itu uang untuk Farel. Uang terapinya." Doni mendorongku. Tubuhku terhuyung menabrak dinding. Dia memasukkan amplop itu ke sakunya. Kemudian dia berjalan ke ranjang, menatap Farel yang mungil dan tak berdaya. "Beban?" desisnya pelan. "Hanya beban seumur hidup." Dia menyeret kopernya ke pintu. Aku menggendong Farel yang terbangun karena keributan dan berlari mengejarnya ke teras. Hujan semakin deras. "Mas Doni, jangan pergi." Disitulah aku melihatnya. Sebuah mobil sedan mengkilap berhenti. Vina, sekretaris di kantor Doni, tersenyum sinis ke arahku. Doni bergegas masuk ke kursi pengemudi. Vina tertawa keras, tawa kemenangan. Sebelum tancap gas, Vina melongok keluar jendela. "Selamat tinggal, Isma. Urus saja anak cacatmu itu, biar Mas Doni bersenang-senang denganku." Mobil itu melesat, cipratan airnya yang kotor mengenai wajah dan hijabku. Aku terduduk di lantai teras yang basah dan kotor. Tubuhku gemetar hebat. Suamiku telah pergi, membawa semua harta kami, dan menertawakanku. Pagi hari pertama setelah Doni pergi adalah pagi terpanjang dalam hidupku. Matahari terbit, tapi sinarnya tidak mampu menembus kegelapan di kamar kontrakan yang pengap ini. Aku tidak tidur sedetik pun. Farel demam dan merengek. Dia lapar. Aku beranjak ke dapur kecil. Kulkas, tempat beras, dompet, semuanya kosong. Laki-laki itu benar-benar tidak menyisakan sepeser pun. Panik menjalari dadaku. Aku menggendong Farel dan berjalan ke warung Mbak Mimin di ujung gang. "Mbak Mimin," panggilku pelan. Mbak Mimin menoleh, wajahnya langsung berubah sinis. "Berita pasti sudah menyebar." "Kenapa, Bu Isma? Pagi-pagi sudah kusam begitu." Aku menunduk, menahan air mata. "Mbak, saya boleh utang? Susu formula Farel habis sama obat penurun panas. Farel demam." Mbak Mimin meletakkan telur dengan kasar. "Utang? Suamimu mana? Kabur ya?" Tetangga sebelah ikut mencibir. Wajahku terasa panas. "Saya pasti bayar, Mbak. Nanti kalau saya sudah ada uang." Mbak Mimin mendengus, tapi tetap mengambil sekaleng susu formula dan 1 strip paracetamol.
Ini, minggu depan tidak dibayar, saya tagih ke Pak RT. Aku bergegas pergi, tidak tahan mendengar bisikan-bisikan di belakangku. Seminggu berlalu seperti di neraka. Aku hidup dari utang di warung yang tatapannya semakin tajam. Tepat di hari ke-7, mimpi buruku menjadi nyata. Pintu kontrakan digedor keras oleh Pak Sanusi, pemilik kontrakan, bersama Pak RT. Bu Isma, kata Pak Sanusi tanpa basa-basi. Uang kontrakan sudah menunggak 3 bulan. Kalau tidak bisa bayar hari ini, Ibu harus kosongkan rumah ini. Sekarang juga. Mataku terbelalak. Tapi saya harus pindah kemana? Pak, saya bawa anak sakit. Beri saya waktu seminggu saja. Tidak ada waktu, bentaknya. Pak Sanusi menyuruh 2 preman masuk. Mereka mulai mengeluarkan barang-barangku. Kasur kapuk tipis kami, lemari plastik kecil, panci, dan piring. Semua dilempar begitu saja ke jalanan depan gang yang becek. Aku hanya bisa menangis sambil memeluk Farel. Sore itu aku dan Farel resmi menjadi tuna wisma. Kami duduk di pinggir jalan di samping tumpukan barang rongsokan. Saat malam tiba dan udara semakin dingin, aku menggendong Farel dan berjalan tanpa tujuan. Kami berhenti di sebuah musala kecil. Malam itu kami tidur di teras musala yang dingin beralaskan kardus bekas yang kutemukan di tempat sampah. Farel tidak boleh mati. Aku tidak boleh mati. Keesokan harinya aku harus bangkit. Aku menitipkan Farel sebentar pada nenek penjaga musala yang iba, lalu berlari menyusuri pasar. Setelah puluhan penolakan, seorang pemilik warung makan Padang memberiku pekerjaan, kamu cuci piring di belakang. Borongan sehari Rp30.000, tapi anakmu jangan dibawa ke sini. Rp30.000. Cukup untuk apa? Tapi aku mengambilnya. Seminggu 3 kali, aku menggendong Farel berjalan kaki 5 kilometer menuju kampung sebelah, ke gubuk Pak Sarkim, terapis urat dan saraf. Saat giliran Farel tiba, Pak Sarkim, seorang pria tua bertubuh kurus tapi tangannya kokoh, mulai memijat dan menggerakkan paksa kaki Farel. Kak, Ibu. Farel menjerit sejadi-jadinya. Jeritan kesakitan yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku melompat ingin menghentikannya. Pak, pelan-pelan. Tahan, Bu. Kalau Ibu tidak tahan, anak ini tidak akan pernah jalan. Sarafnya harus dipaksa hidup lagi. Pak Sarkim melanjutkan terapinya. Farel menjerit, menangis, memanggilku. Aku menutup mulutku dengan ujung hijab, menahan tangis agar tidak ikut meraung. Air mataku bercucuran membasahi Farel. Farel harus sembuh. Bisikku pada diriku sendiri. 2 tahun berlalu. Kami kini menyewa sebuah kamar petak berukuran 3x3 meter di gang sempit. Dindingnya triplek, lantainya semen kasar, tapi ini istana kami karena punya pintu yang bisa dikunci. Rutinitasku. Pagi buta cuci piring di warung Padang, siang ambil cucian gosok, malam menyetrika sampai lewat tengah malam. Dan terapi. Kaki Farel yang dulu seperti dahan kering kini mulai berisi. Dia bisa menyeret tubuhnya di lantai. Tapi aku melihat sesuatu yang lain. Farel adalah anak yang cerdas. Dia akan duduk berjam-jam, memperhatikan. Suatu hari aku melihat dia menggambar di atas debu di lantai semen. Dia menggambar kucing yang sedang tidur dengan proporsi yang sangat akurat. Aku sadar, otaknya tidak boleh terpenjara. Aku menabung lagi. Setelah 6 bulan mengurangi jatah makan, uangku terkumpul Rp300.000. Aku pergi ke pasar loak dan menemukan sebuah tablet model lama. Layarnya sudah retak di sudut. Malam itu aku memberikan tablet itu pada Farel. Matanya yang biasanya tenang kini berbinar luar biasa. Ini buat Farel? Tanyanya tidak percaya. Iya, Nak. Buat Farel belajar. Aku mengunduh aplikasi coding visual sederhana untuk Farel. Sejak hari itu, Farel menemukan dunianya. Jari-jari kecilnya yang sudah mulai kuat itu menari lincah di atas layar tablet yang retak. Dia tenggelam berjam-jam, membuat gambarnya bergerak. Lalu suatu malam keajaiban kedua itu terjadi. Malam itu adalah malam terapi. Kaki Farel terasa sangat kaku. Aku memijat kakinya dengan minyak kayu putih seperti biasa. Farel sedang memegang tabletnya, mengerjakan proyek game sederhananya, tapi dia buntu. Gamenya tidak bekerja. Susah, Bu, teriak Farel, frustrasi.
Aku sedang memegang pergelangan kakinya, memberinya rangsangan. Gerakan, Farel. Ayo, nak. Bisa. Farel berteriak kencang, memejamkan mata, mengerahkan seluruh tenaganya. Dan pada detik itu juga dua hal terjadi secara bersamaan. Di layar tablet, karakter kotak itu tiba-tiba melompat sempurna melewati rintangan. Farel berhasil menemukan kombinasi perintah yang tepat. Dan di bawah tanganku, kaki kanannya menendang. Bukan tendangan kuat, hanya sebuah hentakan kecil yang kaku. Tapi itu gerakan sadar. Aku membeku. Ibu, bisik Farel, matanya menatap kakinya. Kakiku gerak. Aku menjatuhkan tablet itu dan memeluk Farel. Aku menangis sejadi-jadinya. Itu tangisan kemenangan. Farel bisa, nak. Farel bisa jalan. Malam itu, Tuhan memberiku dua keajaiban sekaligus. Satu set karakter ksatria api karya Farel, kunggah ke situs aset game dengan harga $3. Seminggu kosong. Aku hampir putus asa. Malam itu, di minggu kedua, pukul 2 pagi, tiba-tiba ponsel jadulku berbunyi. Ping. Notifikasi email. Subjek, Anda menerima pembayaran. Aku membuka email itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Selamat Isma Design. Anda telah menerima pembayaran sebesar $3 Amerika dari seorang pembeli untuk item Pixel Fire Night Asset Pack. Aku terduduk di lantai. Air mataku menetes jatuh. Aku menangis tanpa suara. Bukan karena jumlahnya, tapi karena itu adalah bukti bahwa karya putraku diakui. Keesokan harinya aku mencairkan uang itu Rp40.000. Aku tidak membelikan makanan. Aku membawa Farel ke Pak Sarkim. Pak, hari ini Farel terapinya 2 sesi. Ini uangnya. Lalu aku pergi ke apotek. Aku membelikan Farel sebotol vitamin terbaik dan salep mahal untuk mengobati memar di lututnya. Malam itu, Farel menatapku saat aku mengoleskan salep. Bu, katanya, besok Farel mau bikin robot. Robot yang lebih keren. Biar laku $5. Aku tersenyum. Bikin, nak, bikin yang banyak. Kita kumpulkan uang buat beli kaki robot buat Farel. Sejak malam itu, aku tahu kami akan berhasil. Farel butuh laptop. Harganya jutaan. Aku mengambil keputusan gila. Aku menjual perhiasan terakhirku, sebuah anting emas kecil. Aku mendapatkan sebuah laptop tua, tebal, warnanya kuning gading. Tapi laptop itu punya keyboard. Saat Farel melihat laptop itu, dia seperti melihat harta karun. Malam harinya, setelah Farel tertidur, dan setelah setumpuk setrikaan terakhir tandas, aku tidak tidur. Aku berjalan ke musala, menyalakan laptop tua itu dan menyambungkannya ke wifi gratis. Tanganku yang kasar karena sabun cuci kini mulai belajar mengetik. Aku belajar. Apa itu pixel art? Apa itu aset game? Apa itu portofolio? Apa itu PayPal? Aku mencatatnya di buku tulis bekas. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang menjadi CEO dalam semalam. CEO dari perusahaan satu karyawan, putraku sendiri. Farel menggambar ksatria, naga, monster. Gambarnya memiliki gaya yang unik, sederhana, kotak-kotak, tapi sangat detail. Aku mengajarinya membuat 3 gerakan, diam, jalan, dan menyerang. 2 bulan kemudian, kami memiliki portofolio pertama kami. Aku mengunggah paket robot baru Farel dengan harga $50. Keesokan paginya, notifikasi email datang. Anda menerima pembayaran $50 Amerika. Ternyata kami layak. Keajaibannya datang 1 jam kemudian. Sebuah email baru dari Mark Johnson, lead developer Starlake Games. Saya harus katakan ini adalah karya pixel art terbaik yang saya lihat tahun ini. Kami butuh 10 karakter robot lagi dengan gaya yang sama. Ini adalah pekerjaan kontrak. Kami akan membayar Anda $1.000 untuk 10 karakter tersebut, $1.000. Aku membaca angka itu berulang kali. Itu adalah uang yang tidak pernah kulihat seumur hidupku. Hidup kami berubah. Uang $1.000 itu masuk rekeningku seminggu kemudian. Aku membawa Farel ke dokter spesialis ortopedi termahal. Prioritas kedua, alat perang kami. Aku membeli laptop baru, canggih, dan tablet gambar digital. Setelah 6 bulan,
penghasilan kami stabil. Aku berhenti mencuci piring. Aku dan Farel pindah. Kami menyewa sebuah rumah kecil di kompleks perumahan yang bersih. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu. Inilah istana baru kami. Di rumah baru ini, Farel kini berusia 7 tahun, akhirnya mengambil langkah pertamanya tanpa bantuan. Aku sedang memasak di dapur. Farel sedang terapi berjalan di ruang tamu, diawasi oleh terapis yang kini datang ke rumah. Tiba-tiba aku mendengar terapis itu menjerit pelan. Aku berlari ke ruang tamu dan aku melihatnya. Farel berdiri di tengah ruangan tanpa penyangga, tanpa kruk. Dia goyah, tapi dia berdiri. "Ibu," katanya, air mata menggenang di matanya. "Lihat." Farel berdiri. Air mataku sudah mengalir deras. Aku merentangkan tanganku. "Jalan ke sini. Jalan ke ibu." Dia mengangkat kaki kanannya, menapak. Lalu kaki kirinya menapak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia goyah dan jatuh ke dalam pelukanku. Kami berdua menangis di lantai. 6 tahun perjuangan. Putraku akhirnya berjalan. 6 tahun adalah waktu yang lama. Bisnis kami meledak. Aku mengubah Isma Design menjadi perusahaan resmi PT Karya Bintang Farel. Kami menyewa ruko sebagai kantor. Farel, di usianya yang ke-8 adalah direktur kreatif di perusahaannya sendiri. Dan hari ini, 6 tahun tepat setelah Doni pergi, aku berdiri di teras rumah baru kami. Bukan lagi rumah sewaan. Ini rumah yang kubeli tunai, rumah besar di kawasan elit, 2 lantai dengan taman luas. Aku memandang ke taman. Di sana Farel sedang bermain sepak bola. Dia berlari, dia melompat. Dia menendang bola dengan keras, sehat, sempurna, tidak ada jejak lumpuhan sedikit pun. Bel rumahku berbunyi. Aku berjalan ke ruang tamu, melihat layar monitor intercom. Di layar hitam putih itu, aku melihat 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita. Wajah mereka lebih tua, lebih tirus, dan terlihat lelah. Tapi aku mengenali mereka. Doni dan Vina. 6 tahun aku menunggu momen ini. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena dendam yang akhirnya siap untuk terbayar. "Cari siapa?" tanyaku lewat intercom, suaraku tenang dan dingin. "Isma, ini aku, Doni." Aku menekan tombol pembuka gerbang. Klik. Gerbang besi tempa yang tinggi itu bergeser terbuka secara otomatis. Aku mematikan layar. Aku berjalan ke pintu utama, menarik napas panjang. Aku berdiri di baliknya. Ini bukan lagi Isma yang menangis di lantai teras kontrakan. Ini adalah Isma, Presiden Direktur PT Karya Bintang Farel. Aku memutar kunci dan membuka pintu itu lebar-lebar. Kami berhadapan. Doni menatapku. Matanya memancarkan campuran rasa kaget, iri, dan keserakahan. Vina di belakangnya menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hijab sutraku, blus eleganku. Dia tahu dia kalah telak. Kamu terlihat berbeda," kata Doni kaku. "Waktu mengubah segalanya, Doni. Silakan masuk." Aku berjalan lebih dulu ke ruang tamu, sengaja membiarkan mereka melihat kemewahan rumah ini. Sofa kulit impor, langit-langit tinggi, dan lukisan abstrak besar. Mereka masuk perlahan seperti pencuri. "Gila," bisik Vina pelan. "Suaminya pasti kaya raya." "Jadi," kataku sambil duduk tegak, "setelah 6 tahun, apa yang membawa kalian ke sini? Kalian tidak terlihat seperti datang untuk silaturahmi." Doni berdeham, memasang wajah iba. "Isma, aku tahu aku salah. Aku menyesal. Hidup kami tidak berjalan baik. Vina sakit-sakitan, bisnisku bangkrut. Kalian bangkrut." Aku menyelesaikan kalimatnya. Wajah Vina memerah. "Apa maksudmu? Kami baik-baik saja," bentaknya. Aku tersenyum tipis. "Oh ya? Lalu kenapa mobil sedan yang dulu kalian pakai untuk kabur sekarang terparkir di luar gerbangku dengan stiker, akan ditarik leasing, yang masih menempel di kacanya?" Wajah Doni langsung pucat pasi. Vina terdiam membisu. Kepercayaan diri mereka runtuh seketika. "Kami butuh bantuan, Isma," Doni akhirnya mengaku. "Kami dengar kamu sukses.
Kamu menikah lagi, kan? Suamimu pasti tidak tahu masa lalumu. Pasti dia tidak tahu kalau kamu punya anak. Yah, anak yang seperti itu. Jadi kalian datang ke sini untuk memeras suami baruku? Tanyaku masih tenang. Bukan memeras, sergah Doni cepat. Anggap saja uang tutup mulut. Kami tidak akan mengganggu hidup barumu yang sempurna. Kami tidak akan memberitahu suamimu kalau dia menikahi janda beranak. Beranak apa? Potongku. Doni tersenyum licik, merasa sudah memegang kartuku. Dia mencondongkan tubuhnya, menatapku dengan tatapan menghina yang sama persis seperti 6 tahun lalu. Dia tertawa kecil. Gimana kabar anak cacat itu? Tawa Doni menggema di ruang tamuku yang luas. Vina menimpali, suaranya melengking. Benar, kan? Suami barumu yang kaya raya ini pasti malu punya anak tiri cacat. Di mana dia? Di kamar belakang atau di panti asuhan? Vina berdiri, menyentuh vas keramik mahal. Aku yakin kamu pasti bilang ke suami barumu kalau anak itu sudah mati. Iya, kan? Kalian datang ke sini setelah 6 tahun membuang kami, mencuri semua uang kami, dan menghina putraku. Untuk apa? Uang? Kataku. Tentu saja, sembur Vina. Doni mencondongkan tubuh. Beri kami 500 juta. Angka yang kecil untukmu. Kami akan anggap anak itu tidak pernah ada. Aku tersenyum, kataku, karena kalian berdua tidak berubah sedikit pun. Tetap bodoh, tetap serakah, dan tetap buta. Di mana kamu sembunyikan anak itu? Teriak Doni. Vina mulai melangkah ke lorong. Berhenti, kataku. Vina membeku di tempatnya. Kalian, kataku sambil berdiri perlahan. Kalian benar-benar ingin bertemu Farel? Doni tertawa kemenangan. Tentu saja kami ingin lihat. Kami ingin lihat anak cacat itu. Apa dia masih hidup atau sudah mati membusuk di kamarnya? Baik, kalian boleh melihatnya, kataku, tapi dia tidak ada di kamar belakang. Aku menunjuk ke arah tangga spiral megah menuju ke lantai 2. Dia di atas. Di ruang kerjanya. Vina tertawa mengejek. Kerja apa? Melipat kotak obat? Aku berjalan menaiki tangga. Doni dan Vina mengikuti di belakangku, langkah mereka berat dan ragu-ragu. Aku berjalan ke pintu paling ujung, pintu ganda kayu eksolit. Yakin ingin melihatnya? Setelah kalian melihat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Cukup basa-basinya, Isma. Buka pintunya. Doni menghardik. Aku memutar gagang pintu dan mendorongnya terbuka. Doni dan Vina menerobos masuk melewatiku. Tawa sinis mereka mati di tenggorokan. Mulut mereka terbuka, mata mereka terbelalak. Mereka tidak masuk ke kamar orang sakit, mereka masuk ke sebuah markas futuristik. Ruangan itu sangat luas. 3 monitor ultralebar berjejer menampilkan barisan kode rumit dan desain grafis 3D. Sebuah komputer dengan casing transparan menyala dengan lampu neon biru. Ini ruang kerja suami barumu, bisik Vina, suaranya gemetar. Doni tidak menjawab. Matanya terpaku pada satu titik. Sebuah kursi gaming ergonomis yang canggih. Dan di kursi itu duduk seorang anak laki-laki. Punggungnya menghadap kami. Dia sedang memakai headphone besar dan jari-jarinya bergerak lincah di atas keyboard. Farel. Panggilku sedikit lebih keras. Anak itu berhenti mengetik. Dia melepas headphone-nya. Iya, Bu. Sebentar, Farel lagi render. Lalu dia memutar kursinya. Yang mereka lihat bukanlah anak lumpuh berusia 2 tahun. Yang mereka lihat adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Wajahnya tampan, bersih, dan cerdas. Dia sehat, dia tegap, dan dia tidak di kursi roda. Farel tersenyum sopan. Maaf, Ibu, ada tamu ya? Katanya dengan suara yang jelas. Keheningan begitu pekat. Doni mencengkeram kusen pintu. Vina menutup mulutnya. Tidak mungkin. Suara tercekat keluar dari tenggorokannya. Siapa ini? Ini pasti anak suami barumu. Mana Farel? Teriak Doni. Suaranya pecah. Mana anakku yang cacat itu? Farel yang mendengar teriakan itu terlihat kaget. Dia berdiri dari kursinya. Dia melangkah dari balik mejanya.
Dia berjalan menghampiriku. Dia tidak pincang. Dia tidak goyah. Langkahnya sempurna. Dia berdiri di sampingku lalu memegang tanganku. "Ibu," bisik Farel pelan. Doni menatap kaki Farel yang melangkah. "Farel? Farel bisa jalan?" bisiknya putus asa. "Dia tidak hanya bisa jalan, Doni," kataku, suaraku memecah keheningan, dingin dan tajam. "Dia bisa berlari, dia bisa melompat." Tiba-tiba suara wanita dari komputer Farel berbicara dalam bahasa Inggris. "Render complete. Project Tokyo is ready for upload." Farel menoleh ke komputernya. "Farel harus kirim ini dulu ke klien di Jepang. Mereka sudah menunggu." "Aku tidak menikah lagi," kataku pelan. "Aku tidak punya suami baru. Inilah sumber kekayaanku. Inilah suami kayaku. Anak yang kau sebut cacat. Anak yang kau bilang beban." Wajah Doni hancur. Dia membuang masa depan miliaran rupiah yang baru saja dia lihat. Dia merangkak. "Anakku, ayah di sini, nak. Ayah kembali untukmu." Farel melangkah maju dari belakangku. "Anda bukan ayah saya," kata Farel, suaranya jernih dan tegas. "Ibu saya bilang, ayah saya sudah lama meninggal. Meninggal di hari dia mencuri uang terapi saya dan membiarkan saya mati." Paman tertawa, lanjut Farel. Paman bertanya, "Gimana kabar anak cacat itu?" Paman bilang Farel mati membusuk. "Ayah saya tidak akan memanggil saya cacat. Ayah saya adalah ibu saya. Anda bukan siapa-siapa. Kalian datang ke sini dengan satu rencana," kataku. "Kalian berencana memeras suamiku 500 juta. Tapi kalian salah besar. Kalian mengira Farel adalah aib. Kalian menyebutnya beban. Tapi dia adalah berkat." Aku berjalan ke meja kerjaku. "Kalian bicara soal 500 juta. Kalian datang ke sini dengan jas dan gaun murahan kalian, berpura-pura sukses. Aku tahu kalian bangkrut. Kalian datang ke sini bukan untuk memeras. Kalian datang untuk mengemis. Itu kenyataannya." Doni merangkak, memegang ujung rokku. "Isma, tolong kami salah. Beri aku satu kesempatan lagi demi Farel." "Kesempatanmu sudah habis, Doni. 6 tahun yang lalu." Aku menarik rokku. Aku berjalan ke interkom. "Satpam, tolong ke lantai 2. Ruang kerja utama. Ada 2 pengemis yang menyelinap masuk. Mereka mengganggu saya dan anak saya. Tolong antar mereka keluar dari properti saya sekarang juga." Mendengar kata pengemis, Vina meledak. "Pengemis? Kamu bilang kami pengemis? Sombong kamu, Isma." Dia menerjang ke arahku, tapi 2 orang satpam berbadan tegap yang sudah tiba di pintu langsung menangkap Vina dan menarik Doni. Doni memohon sekali lagi, "Farel, ayah." Farel hanya membuang muka. Kami melihat adegan terakhir di luar gerbang. Di jalanan komplek yang sepi dan asri. Kedua satpam itu melempar mereka keluar. Vina yang melihat Doni tersungkur di aspal tidak menolongnya. Dia berjalan menghampiri Doni. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Doni. "Ini semua salahmu. Kamu membuang anak itu. Kamu membuang tambang emas itu hanya karena kamu malas mengurusnya. Aku selesai sama kamu, Doni." Vina meludah ke wajah Doni, lalu berjalan pergi. Doni tetap tersungkur di aspal. Hancur total. Aku menutup tirai. Aku berlutut di depan Farel. Farel tersenyum. "Farel tidak apa-apa, Bu. Mereka orang jahat. Yang penting Farel punya ibu." Kami berpelukan lama. Beban yang dirawat dengan cinta akan berubah menjadi kekuatan. Dan kekuatan itu kini menjadi penyesalan terbesar Doni seumur hidup. Malam itu, suasana di ruang kerja Farel kembali damai. Bau komputer baru, kertas sketsa, dan aroma kopi yang kubuatkan untukku sendiri mengisi udara. Setelah Farel selesai menceritakan ide gamenya, aku membiarkannya kembali bekerja. Aku duduk di sofa di sudut ruangan, memandanginya. Doni dan Vina sudah seperti debu yang ditiup angin. Mereka tidak lagi penting. Aku meraih ponselku dan membuka sebuah aplikasi perbankan. Aku memindahkan semua aset yang kami miliki ke rekening atas nama PT. Karya Bintang Farel. Aku membuat satu akun khusus di bawah perusahaanku,
sebuah dana perwalian untuk Farel, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali olehnya saat dia berusia 21 tahun. Saat aku melakukan itu, aku tidak merasa dendam, hanya merasa terlindungi. Aku memastikan Doni tidak akan pernah bisa mengklaim sepeser pun dari harta ini. Ketenangan membanjiri hatiku. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup atau balas dendam, ini tentang membangun dinasti kami. Farel berbalik. Bu, desain Ratu Pejuang sudah hampir selesai. Farel mau buat latar belakang kota yang diserang naga. Mau lihat? Aku tersenyum. Tentu, Nak. Ibu selalu ingin melihatnya. Beberapa bulan kemudian, PT Karya Bintang Farel telah berkembang pesat. Kami menyewa ruko 2 lantai di pusat kota sebagai kantor resmi kami. Papan nama perusahaan kami bersinar. Kami mengadakan pertemuan penting dengan Mark Johnson, lead developer Starlake Games, yang kini menjadi klien terbesar kami. Mark, seorang pria parubaya yang ramah, terbang langsung dari Seattle untuk menandatangani kontrak multitahun besar yang akan menjadikan kami mitra eksklusif mereka untuk semua aset pixel art mereka. Di ruang rapat kantor kami yang minimalis, aku duduk di seberang Mark. Farel, mengenakan kacamata dan kemeja kotak-kotak, duduk di sebelahku sebagai direktur kreatif. Mark memuji Farel habis-habisan. Kami tidak pernah bekerja dengan talenta semuda dan secerdas ini, Isma. Karya Farel menaikkan level game kami. Aku merasa bangga yang tak terhingga. Ketika Mark selesai berbicara, dia mendorong selembar kertas tebal di atas meja. Ini untuk kontrak 3 tahun, Isma. Totalnya $500.000. Jantungku berdetak kencang, bukan karena angka, tetapi karena validasi. Aku mengambil pena dan menandatangani kontrak itu dengan stabil. 6 tahun lalu, 3 juta rupiah dicuri dariku. Hari ini, aku menandatangani $500.000. Kemenangan kami bukan lagi janji, tapi kenyataan yang tercetak. Akhir pekan berikutnya, kami berada di sebuah lapangan hijau terbuka di taman kompleks perumahan. Hari cerah, dan Farel berlari ke sana kemari mengejar bola dengan energi tak terbatas. Tawa Farel yang nyaring adalah musik terbaik di dunia. Aku duduk di bangku taman yang teduh, mengamatinya. Aku memikirkan Doni, yang mungkin sekarang masih menjadi pengemis yang hancur, ditinggalkan bahkan oleh selingkuhannya. Aku memikirkan malam-malam di teras musala, kaki Farel yang kaku, dan suara jeritannya yang menyakitkan. Semua itu kini hanyalah kenangan pahit yang tak lagi menyakiti. Farel menendang bola ke arahku, bola itu melesat cepat. Aku menangkapnya dengan refleks. Farel berlari menghampiriku, terengah-engah dan berkeringat. Bu, tendang lagi. Farel mau cetak gol. Dia menatapku, matanya bersinar bahagia. Di hadapanku, berdiri putraku yang sehat dan berjalan sempurna. Dia tidak lumpuh. Dia tidak cacat. Dia adalah Farel. Aku berdiri, mengambil bola itu dan menendangnya kembali ke arahnya. Ayo, Nak, lari. Ibu akan selalu mendukungmu. Farel tertawa dan berlari mengejar bola itu. Aku melihat langkahnya yang sempurna, lari yang kuat, dan lompatan yang bebas. Di saat itu, aku tahu, aku telah memenangkan segalanya. 2 tahun lagi berlalu. Farel kini berusia 10 tahun. Hari itu adalah hari perayaan, bukan hanya ulang tahun Farel, tetapi juga peluncuran resmi game independen pertama PT Karya Bintang Farel, Pixel Quest, The Warrior Queen. Kami mengadakan acara peluncuran kecil di kantor ruko kami yang kini telah direnovasi total menjadi ruang kerja modern minimalis. Aku berdiri di samping Farel yang mengenakan kemeja batik rapi di atas panggung kecil. Dia terlihat percaya diri di depan puluhan karyawan, jurnalis game lokal, dan tentu saja, Mark Johnson yang kembali terbang dari Seattle. Sorot lampu menimpa wajah Farel, menonjolkan kecerdasannya. Aku, yang kini menjabat sebagai CEO, hanya melihatnya dengan bangga. Farel memegang mikrofon, suaranya lantang dan jelas. Game ini, saya buat untuk semua anak yang merasa berbeda, katanya. Semua orang bisa menjadi pahlawan. Saya harap, The Warrior Queen, bisa menginspirasi kalian untuk terus berjalan, tidak peduli seberapa sakitnya. Saat Farel mengakhiri pidatonya, tepuk tangan membahana. Aku memeluknya erat.
Farel berhasil membuktikan bahwa kejeniusan bisa lahir dari keterbatasan, dan keberanian lahir dari cinta. Game itu meledak di pasaran, menduduki peringkat teratas di platform game indie global dalam waktu 24 jam. Beberapa bulan kemudian, kami terbang ke San Francisco untuk menghadiri konferensi pengembang game, GDC, terbesar di dunia. PT. Karya bintang Farel mendapatkan nominasi untuk kategori Best Indie Game. Farel, dengan percaya diri yang luar biasa untuk anak usia 10 tahun, diundang ke panggung utama untuk wawancara. Aku duduk di barisan depan, memperhatikan Farel yang fasih menjawab pertanyaan tentang desain level dan filosofi pixel art. Setelah wawancara, aku diminta naik ke panggung. Kami tidak lagi hanya fokus mencari keuntungan, kataku di depan ribuan pengembang game global. Kami ingin memberikan kembali. Aku mengumumkan pendirian Akademi Bintang Farel, sebuah yayasan nirlaba yang didanai sepenuhnya oleh PT. Karya Bintang Farel bertujuan untuk memberikan akses gratis ke teknologi, pelatihan coding, dan pixel art kepada anak-anak kurang mampu di seluruh Indonesia. Jika seorang anak yang dulu dicap cacat dan tidur di teras musala bisa membangun perusahaan ini, bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh jutaan anak Indonesia lainnya jika diberi kesempatan yang sama. Tutupku. Tepuk tangan audiens begitu riuh, hingga terasa menggetarkan panggung. Farel di sampingku tersenyum, matanya berbinar melihat impiannya untuk membantu orang lain menjadi nyata. Malam itu, setelah kembali dari Amerika, kami duduk di teras lantai 2 rumah kami yang menghadap ke pemandangan kota metropolitan yang berkelip. Udara malam yang sejuk sangat berbeda dengan udara pengap di kamar petak kami dulu. Farel menyandarkan kepalanya di bahuku. "Bu," katanya pelan. Farel sudah tahu game berikutnya. Bukan hanya game hiburan, tapi game serius. Farel mau buat game yang bisa dipakai untuk fisioterapi anak-anak yang kakinya sakit. Seperti Farel dulu. Gerakannya akan dihubungkan ke sensor, jadi mereka bisa terapi sambil bermain. Aku mencium puncak kepalanya. Ide yang brilian, Nak. Kita akan melakukannya. Aku memejamkan mata, mengingat malam di teras musala, beralaskan kardus, di mana aku berjanji padanya dia akan berjalan. 7 tahun telah berlalu sejak saat itu. Kini, dia tidak hanya berjalan, dia berlari, dia membangun perusahaan, dan dia berencana mengubah dunia. Aku membuka mata dan menatap langkah sempurna Farel saat dia berdiri untuk mengambil segelas air. Tidak ada lagi jejak kelumpuhan, hanya kebebasan. Di saat itu, aku merasakan kedamaian yang mutlak. Aku menyadari, kemenangan terbesar bukanlah rumah mewah atau kekayaan, tapi melihat putraku tumbuh menjadi pria yang sehat, cerdas, dan penuh empati. Perjuangan kami telah berakhir, dan kini, kami mulai membangun warisan kami. 1 tahun kemudian, Farel genap berusia 11 tahun, dan visi mulianya, Pixel Healer, menjadi kenyataan. Game ini bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah terobosan revolusioner yang menggabungkan seni pixel art dengan mekanisme terapi serius. Kami bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi Nasional, dan acara peluncuran diadakan secara intim di sayap rumah sakit yang didedikasikan untuk fisioterapi anak. Farel, mengenakan jas kecil yang rapi, menjelaskan teknologi tersebut kepada para dokter dan jurnalis. Sensor-sensor canggih dipasang di kaki anak-anak, membaca gerakan mereka, dan mengubah latihan yang tadinya terasa menyakitkan menjadi misi epik dalam permainan. Aku berdiri di sisi ruangan yang remang-remang, menyaksikan momen krusial. Seorang gadis muda dengan kondisi kelumpuhan yang mirip dengan Farel di masa lalu, tertawa riang saat berhasil menyelesaikan level pertamanya dalam game. Orang tuanya di sampingnya menangis haru, air mata harapan membanjiri wajah mereka. Aku menyadari, keberhasilan Farel bukan lagi soal memenangkan kekayaan, melainkan tentang menghapus kata, beban, dari kehidupan ratusan keluarga. Ini adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada semua uang di dunia. 3 tahun telah berlalu. Farel genap berusia 13 tahun, dan Pixel Healer telah mengubah standar rehabilitasi di Asia Tenggara. Fokus kami kini beralih total ke yayasan nirlaba kami. Hari itu adalah peresmian gedung pusat Akademi Bintang Farel yang baru, sebuah bangunan modern minimalis ramah lingkungan yang berdiri megah tidak jauh dari lokasi ruko kantor lama kami. Akademi ini menyediakan kelas coding, desain grafis, dan pixel art gratis untuk anak-anak kurang mampu. Di atas podium, aku melihat ratusan pasang mata yang antusias.
Anak-anak yang mungkin dulunya akan dicibir atau diremehkan, kini menemukan kekuatan mereka melalui teknologi, sama seperti Farel dulu. Saat aku berpidato, memberikan janji bahwa setiap anak layak mendapatkan kesempatan, pandanganku menyapu barisan belakang. Di sana, duduk di kursi roda dengan senyum tulus di wajahnya yang keriput, adalah nenek penjaga musala yang dulu merawat Farel saat aku mencuci piring. Aku mengundangnya secara khusus. Setelah pidatoku selesai, aku turun dari podium, mengabaikan jabat tangan para VIP, dan berjalan langsung ke arah nenek. Aku berlutut dan memeluknya erat. "Terima kasih, Nek," bisikku, suaraku tercekat. Tanpa kebaikan nenek dulu, semua ini tidak akan ada. Nenek hanya tersenyum dan mengelus puncak kepalaku. Air matanya yang hangat membasahi hijabku. Kami tidak hanya membangun sebuah dinasti. Kami membangun jembatan bagi generasi selanjutnya, memastikan tidak ada lagi anak yang merasa lumpuh karena keterbatasan kesempatan.